Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan struktur jaringan sistem tubuh pada manusia. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Nindira Adwa Salsabila Faramadani dengan NIM P07220324034. Saya dari Prodi D3 PJJ Keperawatan yang berada di Kampus C Poltekkes Kemenkes Kaltim yang berada di Balikpapan. Dengan dosen pembimbing saya, Ibu Nurse Dia Setiani, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan. Jadi langsung saja kita langsung ke materi pertama. Materi pertama yaitu jaringan. Apa sih itu jaringan? Jaringan manusia adalah kumpulan sel dengan susunan yang serupa. Sekumpulan sel ini akan bekerja sama untuk mencapai suatu fungsi tertentu. Sebagai contoh, jaringan tubuh manusia membangun lengan, kaki, tangan, serta organ-organ dalam termasuk lapisan lambung, paru-paru, dan otak. Jika diperbesar melalui mikroskop, Anda akan melihat bahwa jaringan terdiri dari sekelompok sel-sel yang tersusun berdasarkan struktur dan fungsi masing-masing. Berbagai jenis jaringan pada tubuh manusia. 1. Jaringan epitel. Apa sih jaringan epitel itu? Jaringan epitel tersebar luas di seluruh tubuh. Struktur jaringan epitel seperti selimut yang dijahit rapat. Fungsi utama jaringan epitel adalah melapisi permukaan tubuh atau melindungi bagian terluar organ internal. Jaringan epitel juga termasuk lapisan pelindung bagian tubuh yang langsung berhadapan dengan lingkungan luar. Maka dari itu, jaringan pada manusia ini biasanya terletak pada kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Sel-sel epitel yang membentuk jaringan ini terdiri dari 3 jenis, yakni rata atau gepeng, squamous, kubus, cuboidal, dan kolomnar. Kemudian sel-sel ini akan menempel dengan erat membuat lembaran tunggal, simple epithelium atau bertumpuk stratified epithelium. Jaringan epitel juga mempunyai sejumlah fungsi, yakni sekresi pengeluaran atau ekskresi pembuangan zat kimia, penyerapan, absorpsi, perlindungan, proteksi, transportasi intraseluler, perpindahan antar sel, dan perasa sensasi. Ada jaringan ikat atau connective tissue. Apa sih jaringan ikat itu? Jaringan ikat adalah jaringan yang menghubungkan semua jenis jaringan dalam tubuh untuk sinkronisasi, melindungi, dan memelihara seluruh jaringan dan organ tubuh. Jaringan ini mencakup jaringan fibrosa, serat, jaringan lemak, ligamen, tendon, tulang rawan, sel-sel serat, protein, dan zat dasar amorf. Fungsi jaringan ini adalah untuk mengikat dan mendukung berbagai jaringan tubuh agar saling terhubung dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Connective tissue juga berperan untuk memelihara bentuk tubuh, mengangkut zat di dalam tubuh, serta menyimpan bahan bakar atau energi cadangan tubuh. Fungsi jaringan ikat: yang pertama, mengikat jaringan satu sama lain. Kedua, mendukung fungsi seluruh jaringan. Yang ketiga, menyimpan energi cadangan. Yang keempat, mengangkut zat di dalam tubuh. Yang kelima, mendukung struktur organ tubuh. Jaringan ikat mencakup berbagai jenis jaringan yang berfungsi untuk mengikat, menyatukan, mendukung, serta menopang struktur dan jaringan tubuh. Komponen jaringan ikat. 1. Matriks ekstraseluler. Kedua, substansi dasar. Yang ketiga, sel-sel jaringan ikat. Yang matriks ekstraseluler atau ECM adalah sel-sel jaringan ikat yang memberikan dukungan struktural dan biokimia ke sel-sel jaringan. Matriks ekstraseluler atau ECM terdiri dari 3 komponen utama, yaitu serabut kolagen atau collagen fibers, 2 serabut elastis fibers, ketiga serabut retikular atau reticular fibers, 2 substansi dasar atau ground substance. Substansi dasar adalah cairan atau gel bening, transparan, kental, dan tidak berwarna yang mengisi ruang kosong antara sel dan serat. Ground substance ini terbuat dari air, proteoglikan, glikoprotein, dan glikosiminoglikan atau karbohidrat dan protein yang berfungsi untuk memberi hidrasi dan nutrisi jaringan lain. 3. Sel-sel jaringan. Ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sel tetap, sel residen, dan sel sementara.
Jenis jaringan ikat sejati, jaringan ikat longgar atau loose connective tissue. 2. Jaringan ikat padat, dense connective tissue. Jaringan ikat penyokong spesialis connective tissue. Kita lanjut yang ketiga, ada jaringan otot. Apa sih jaringan otot itu? Jaringan otot adalah sekumpulan sel otot, miofibril, dan serat otot yang membantu untuk pergerakan tubuh manusia. Otot berperan aktif dalam pergerakan tubuh manusia. Semua pergerakan tubuh akan dilakukan melalui otot yang sudah terhubung satu sama lain. Otot berperan dalam menggerakkan organ di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Misalnya di dalam tubuh, jantung untuk memompa darah dan ginjal. Sedangkan di luar tubuh, misalnya pergerakan tangan, kelopak mata, kaki, dan lainnya. Otot dapat dilatih kekuatannya dengan olahraga kekuatan otot, misalnya angkat beban. Fungsi jaringan otot. Secara umum, fungsi jaringan otot dibagi sebagai berikut. 1. Menggerakkan organ tubuh. 2. Menggerakkan kerangka tulang. 3. Menggerakkan jantung. 4. Mengontrol pergerakan jantung. 5. Menyimpan cadangan makanan walaupun tidak banyak. 6. Menggerakkan organ pencernaan. 7. Keseimbangan tubuh. Struktur jaringan otot. Yang pertama ada tendon. Apa sih tendon? Tendon adalah penghubung otot dan tulang. Tendon mempunyai serabut berwarna putih dan tidak elastis. 2. Fascia. Fascia merupakan jaringan ikut gabungan dari jaringan fibrus dan areolar yang dapat membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Pada tiap-tiap fasciculus dapat dipisahkan dengan jaringan ikat perimysium. Di antara endomysium dan berkas serat otot tersebar sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. 3. Ada sarcolemma. Sarcolemma adalah unit struktural jaringan berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dan panjang 1 sampai 40 mm. Melapisi suatu sel otot, jaringan ini dapat berfungsi pelindung otot. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastis tipis yang disebut sarcolemma. 4. Ada miofibril. Miofibril adalah jaringan serat-serat yang terdapat dalam otot. Jika dilihat dengan mikroskop, miofibril akan terlihat seperti pita gelap dan terang yang bersilangan. Yang kelima ada miofilamen. Adalah jaringan berbentuk benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Yang keenam ada sarkoplasma. Sarkoplasma adalah jaringan yang berupa cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Jenis-jenis jaringan otot. Yang pertama ada jaringan otot polos. Yang kedua jaringan otot lurik. Yang ketiga jaringan otot jantung. Jaringan otot polos, ciri-cirinya bekerja secara tidak sadar, bereaksi lambat tetapi terus bekerja dalam waktu yang lama. Sel berbentuk gelendong dan melancip di kedua ujungnya, memiliki nukleus pada bagian tengah selnya. Serabut halusnya yang melintang tidak terlihat. Jaringan otot lurik, ciri-cirinya bekerja secara sadar, bekerja cepat, tetapi dapat menimbulkan rasa lelah, berbentuk silindris memanjang, bagian ujung tidak bercabang, memiliki beberapa nukleus di bagian sisi tepi selnya. Serabut halus yang melintang pada jaringan terlihat. 3. Jaringan otot jantung. Bekerja secara tidak sadar, bekerja sedang. Sel pada jaringan berbentuk silindris memanjang, kedua ujungnya bercabang, memiliki satu nukleus di bagian tengah selnya. Serabut halus yang melintang pada jaringan terlihat jelas. Keempat, ada jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang terdiri dari serabut dengan berbagai kandungan sebagai penghantar impuls dari reseptor, saraf pusat, dan kembali pada efektor. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk merasakan panas, dingin, tekanan, cahaya, bau, dan suara adalah fungsi dari sistem indera sebagai reseptor yang saling bekerja sama dengan syaraf pusat, seperti sumsum tulang belakang dan otak, kemudian ke efektor. Struktur sel saraf berupa sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi berasal dari jaringan-jaringan saraf.
Sel saraf tersebut bernama neuron. Neuron atau sel saraf memiliki ciri dan struktur yang berbeda dengan sel-sel pada jaringan penyusun tubuh yang lainnya. Ciri spesifik yang tidak dimiliki oleh sel tubuh lain yakni adalah penjuluran sitoplasma yang panjang. Sel saraf juga dilengkapi dengan komponen penyusun lain seperti bagian dendrit dan akson. 1. Badan sel. Badan sel adalah salah satu komponen sel saraf yang memiliki ukuran paling besar. Pada badan sel terdapat bagian nukleus atau inti sel dan sitoplasma yang berupa cairan kemudian membentuk badan yang memanjang dan bercabang. 2. Inti sel nukleus. Inti sel adalah bagian inti atau pusat yang terdapat pada sel saraf. Inti berfungsi sebagai regulator yang mengontrol segala kegiatan yang terdiri pada sel saraf. Inti sel dapat ditemukan di tengah badan sel. Nukleus mengambang pada cairan sitoplasma. 3. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian cairan sel yang mengandung protein tinggi berada di badan sel. Sitoplasma diselubungi oleh sel neurologia membantu sel dalam proses suplai makanan. Sitoplasma berada di badan sel dan terdapat inti yang mengambang pada bagian tersebut. Keempat, ada dendrit. Dendrit adalah sekumpulan serabut sel saraf yang memiliki panjang pendek dengan banyak cabang yang halus. Dendrit merupakan bagian perluasan dari badan sel sehingga strukturnya tersambung. Dendrit memiliki fungsi sebagai penerima impuls atau reseptor yang menyampaikan impuls dari luar kemudian diarahkan menuju bagian badan sel. 5. Ada neurit atau akson. Neurit atau akson adalah sebuah serabut sel saraf lebih panjang dari dendrit. Neurit merupakan bagian perluasan dari badan sel yang cukup panjang. Akson memiliki fungsi untuk mengirimkan impuls yang telah melalui pengolahan pada badan sel kemudian menuju ke sel saraf lainnya dengan melalui sinapsis. 6. Sel Schwann. Pada beberapa kelas hewan vertebrata, bagian akson yang terdapat pada sel sarafnya diketahui memiliki selubung yang bernama sel Schwann. Sel Schwann adalah bagian penyokong pada akson. 7. Sinapsis. Sinapsis adalah bagian pada ujung akson yang memiliki fungsi sebagai penerus impuls ke neuron yang lain. Sinapsis yang berasal dari satu neuron akan saling menghubung dengan dendrit serta neuron lainnya. Jenis-jenis sel saraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, sel saraf sensorik atau neuron sensori yang memiliki fungsi untuk menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor sebagai penerima rangsangan ke bagian sel saraf penghubung. 2. Sel saraf penghubung atau neuron intermediate yang memiliki fungsi sebagai penghubung dengan membentuk rantai-rantai antar sel saraf sensorik dengan sistem saraf pusat. 3. Sel saraf motorik atau neuron motor. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang memiliki fungsi sebagai pengirim impuls yang berasal dari lingkungan sebagai pemerintah menuju ke sistem saraf pusat kemudian mengembalikan pada jaringan otot maupun pada kelenjar untuk memberikan respon. Jenis-jenis saraf berdasarkan struktur. Yang pertama, sel saraf multipolar atau neuron multipolar. Neuron multipolar adalah neuron atau sel saraf yang memiliki 3 atau lebih struktur pada soma atau badan sel. Yang kedua, sel saraf bipolar. Neuron bipolar. Neuron bipolar adalah neuron yang memiliki 2 struktur pada bagian badan sel. 2 struktur tersebut tersusun atas dendrit dan berbagai akson yang masing-masing terdiri atas satu tubuh. 3. Ada sel saraf pseudonipolar. Neuron pseudonipolar adalah sel saraf sensorik yang terdiri atas struktur yang terdiri pada 2 cabang. 2 cabang masing-masing membentuk akson dan dendrit. Sel saraf yang keempat ada sel saraf unipolar. Neuron unipolar. Sel saraf unipolar adalah neuron yang menjadi konektor antara satu dendrit berukuran pendek dengan bentuk seperti sikat. Neuron jenis ini dapat ditemukan pada bagian lapisan granular pada daerah otak kecil. Sekian tugas ilmu biodinamik dasar saya tentang menyebutkan struktur jaringan sistem pada manusia. Sekian, jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.